Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh bersyukur bahwa menjelang tengah hari ini kita berkumpul bersama-sama di gereja ini menyaksikan kedua mempelai yang tampan dan cantik. Saya rasa tidak ada yang menyangka bahwa dia tak tampan, bisa bilang. Begitulah mempelai wanita juga cantik. Tentu kita bukan hanya bergembira bisa menyaksikan kedua mempelai di gereja ini, tetapi karena kita masing-masing pribadi diistimewakan oleh kedua mempelai ini. Kita bersama diistimewakan untuk menjadi saksi bersejarah yang akan dilalui oleh Niko dan Fir, di mana mereka akan saling mengikat janji sebagai pasangan suami istri. Jadi kita pada siang hari ini sungguh-sungguh menjadi orang istimewa. Entah kita diistimewakan oleh kedua mempelai sebagai kakak, adik, sahabat, kenalan. Mungkin juga kita sebagai orang tua, sebagai saudara. Juga di antara kita diistimewakan oleh orang tua kedua belah pihak dari mempelai ini, sehingga mereka tidak ingin bahwa peristiwa penting ini hanya mereka sendiri yang tahu, tapi kita semua diajak untuk menjadi saksi atas peristiwa yang bersejarah ini. Bukan hanya itu, kita bersama-sama juga diajak untuk memohonkan doa restu bagi perjalanan kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. Tentu yang diinginkan sebagai suatu pasangan adalah hidup senantiasa berbahagia, tidak ada aral melintang, dan seandainya ada tantangan-tantangan pun mereka tetap diberikan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasinya. Justru karena doa dari kita yang hadir pada siang hari ini, dan juga mereka di dalam menjalani kehidupannya tidak mau dijalani dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lewat bacaan-bacaan yang nanti tadi kita dengarkan bersama, kita dengarkan akan beberapa poin bagaimana kita seharusnya membangun kehidupan
kehidupan berkeluarga. Yang pertama, bahwa hidup berkeluarga itu merupakan suatu panggilan. Panggilan yang luhur. Dan karena itu seperti disampaikan oleh Tuhan sendiri dalam karya penciptaan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Apakah menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia? Nah, nampaknya Vero dan juga Niko ini dalam perjalanannya merasakan bahwa nggak baik kalau aku jomblo aja. Dan karena itu mereka juga bagaimana di dalam menjalin relasi, begitu saling mengenal, lalu kemudian ya ada tumbuh cinta di antara mereka, lalu pelan-pelan mereka mau mengenal lebih dalam, dan bukan alam-alam Bapak Ibu Saudara-saudari. Niko dan Vero ini pacaran selama 10 tahun sampai hari ini. Itu berarti bahwa menyadari betul bahwa ini suatu panggilan yang luhur. Maka sebelum resmi sah sebagai pasangan suami istri harus sungguh-sungguh secara serius dipersiapkan. Dan selama perjalanan itu, dari hari ke hari, apakah berarti tidak pernah ada masalah? Ini ada masalah. Kadang-kadang masing-masing pribadi mengalami bahwa tidak senantiasa mulus-mulus aja. Tetapi bahwa ketika ada masalah, mereka ternyata bisa saling belajar. Dan di dalam usaha saling belajar itu, maka dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, akhirnya mereka menjadi semakin mantap. Niko mengatakan dalam dirinya bahwa Vero ini tidak ada yang lain yang akan dijadikan sebagai teman hidupku, pasangan hidup. Begitu pula Vero menerima Niko sebagai pasangan, sehingga mereka saling sepakat. Tentu kita tidak mau jomblo terus, walau pacaran selama belum. Orang Jawa bilang atau seperti lagu, ya janur kuning melengkung. Di sini tidak ada janur kuning, tapi ada bunga-bunga putih yang ada di sekitar kita, di gereja, di depan mata. Lalu mereka bersanding sebab dia mempelai. Maka ini sungguh-sungguh merupakan suatu rahmat, suatu karunia, di mana mereka dalam perjalanannya dituntut untuk semakin meyakini bahwa masing-masing pribadi adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu tadi dikisahkan juga bahwa masing-masing akan meninggalkan orang tuanya, bukan karena sudah bosan dengan orang tuanya, tetapi mau menunjukkan bahwa masing-masing pribadi sudah dewasa dan mereka berani untuk memulai suatu kehidupan baru sebagai pasangan suami istri seperti orang tua masing-masing. Mereka bisa bertanggung jawab selain untuk dirinya sendiri juga pada pasangannya. Jadi meninggalkan orang tua, entah itu bisa ditafsirkan secara literal mereka meninggalkan orang tua masing-masing, tetapi juga sebagai suatu ungkapan bahwa mereka tidak mau tergantung lagi kepada orang tua, karena sudah sebagai seorang yang dewasa. Maka mereka memulai suatu kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Dan karena itu tadi juga dinyatakan bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, apakah ini mungkin? Sangat mungkin. Memang bahwa yang masing-masing juga dua tetap dua. Tentu untuk menjadi satu ini berarti bahwa di antara keduanya sudah mengenal sekian lama, lalu juga bisa menerima kelebihan-kelebihannya, keistimewaan-keistimewaannya, tapi juga masing-masing menyadari
Dan ini sudah disadari sejak awal, dan mereka mau untuk saling menerima apa adanya. Bahkan menyadari bahwa untuk itulah dipertemukan, dipersatukan, supaya bisa saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Jika kekurangan atau kelemahan dalam diri pasangan bukan merupakan suatu celah, tetapi di sana menjadi suatu peluang bagaimana aku sebagai pasangannya akan melengkapinya, akan menyempurnakannya. Kalau semangat ini yang hidup di antara para pasangan suami istri, maka tidak akan pernah seorang suami ketika melihat istrinya ada kelemahan untuk mencelanya, atau sebaliknya seorang istri mencela suami karena kelemahan-kelemahan tertentu. Karena justru di sana panggilannya untuk mengisinya, untuk memenuhinya. Sehingga yang dua ini yang masing-masing telah bertumbuh dan berkembang dalam kebiasaan-kebiasaan dan budaya di dalam keluarga masing-masing, dengan dalam tertentu bahwa keluarga telah membekali dengan kehidupan yang baru. Nah, ini menjadi kekuatan untuk mereka mulai membangun suatu budaya baru sebagai pasangan suami istri. Sehingga benar bahwa mereka ini telah disatukan, bukanlah dua melainkan satu. Dan karena itu, apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Walaupun tadi dalam bacaan Injil, orang-orang Farisi mau mencoba Yesus, apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tuhan Yesus tidak mengatakan boleh atau tidak, karena mereka sebagai orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam Alkitab, maka mereka diajak untuk kembali kepada Alkitab. Tidak tahukah kamu bahwa manusia diciptakan sejak awal mula sebagai laki-laki dan perempuan? Dan di sana Tuhan Yesus menandaskan soal tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh menjadi fondasi bagi Niko dan Vero di dalam menjalani kehidupannya sebagai pasangan suami istri, menjadi penyemangat sekaligus arah bagaimana seharusnya membangun kehidupan keluarga. Dan kita yang telah lebih dahulu berkeluarga, bahkan telah puluhan tahun sabda Tuhan ini, kiranya juga menyegarkan kita kembali sebagai pasangan suami dan istri. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam upacara perkawinan. Maka saya mengundang kedua mempelai untuk bangkit berdiri didampingi oleh kedua saksi. Mempelai yang berbahagia, Nikolas Wijaya dan Veronica Luman, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan dan berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah memutuskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian berdua saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini selanjutnya kalian menyatakan niat suci itu di hadapan gereja. Nikolas Wijaya dan Veronica Luman, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak
yang akan dipercayakan Tuhan kepada kalian dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia. Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan dan berjabat tangan serta menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya, Nikolas Wijaya, milik Engkau, berpegangan sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi padamu dalam hukum dan malam, jawab sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidupku. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang diperlakukan kepada kita. Veronica Roman, memilih Engkau, Nikolas Wijaya, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam rukun dan malam, doaku sehat dan sakit. Mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan kepada. Atas nama Gereja Kudus dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang sah. Semoga pernikahan ini menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi kedua mempelai ini yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa memohon berkat Allah untuk kedua mempelai ini. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diberkahi olehnya dengan sakrament perkawinan ini. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini yang hari ini dipersatukan di sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas mempelai perempuan ini serta atas suaminya. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka dengan cinta kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengampunan, kebaikan dan iman, agar mereka mengalami berkat dari perkawinan ini untuk diri mereka dan memperkaya gereja dengan keluarga yang baik. Berilah mereka sukacita melalui berkat keturunan yang menyemarakan keluarga baru ini dengan anak-anak yang baik. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Kita, dan dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam perjuangan ini mereka merasakan kekuatan karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam menghadapi persoalan ini mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga mereka bertekun dalam doa dan memberi kesaksian iman bagi sesama. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan telah diperkenankan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan lambang cinta-Mu yang tak berkesudahan. Semoga kedua mempelai ini yang mengenakan cincin ini selalu ingat akan cinta kasih sayang yang tak berkesudahan dan kesetiaan yang tiada henti, seperti yang telah dijanjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Niko kenakan cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padanya. Veronica akan cincin ini bagi tanda cinta dan kesetiaanku kepada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Vero kenakan cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padanya. Mas, kenakan cincin ini sebagai tanda cintaku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Niko sekarang berdoa seluruh yang menutupi wajah istrimu. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Dan sekarang nyatakanlah rasa cintamu itu kepadanya. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini agar dapat digunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah pula salib ini agar menjadi tanda kehadiran di tengah keluarga ini dan memberi semangat untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangan. Berkatilah pula rosario dan patung ini agar kedua mempelai ini dapat berdoa bersama Bunda Maria bagi keluarga baru ini.
Yesus.